Kita nanyakan kronologi tentang pasien atas nama Cindy datang ke klinik PBB sampai dirujuk ke rumah sakit. Oh ya, pada hari kemarin ya, hari Kamis, Ibu Cindy beserta keluarga itu datang ke PBB Violet. Jadi beliau datang itu sekitar pukul 11, ya pukul 11. Itu datang pas diperiksa itu dia pembukaan 8. Nah, pembukaan 8 kita pantau observasi, ibunya juga mobilisasi kan, ibunya juga aktif, KU-nya juga bagus. Alhamdulillah 1 jam kemudian pembukaan lengkap. Alhamdulillah bayi lahir di jam 11.55. Keadaan ibu baik, bayinya juga sehat. Tapi kita tetap pantau pendarahan pasca persalinan. Itu memang masa-masa rawannya ibu lahiran itu 2 jam pasca nifas memang. Memang kita lihat memang masih ada pengeluaran darah kan, tapi tidak aktif, tidak begitu banyak, masih dalam batas normal memang. Kemudian kita pantau lagi 2 jam kemudian, memang masih ngalir tapi masih normal. Tapi kita coba bersihkan lagi, kita juga tambahkan infus untuk membersihkan rahimnya itu, takutnya masih ada sisa-sisa. Kemudian kita pantau lagi Bu. Nah di saat jam 7 malam pasien mau pulang, jam 7 kurang lah kalau nggak salah itu, hampir setengah 7 lewat dikit itu masih ngalir dikit, memang nggak begitu banyak. Kita bersihkan lagi, tapi masih ada ngalir dikit. Nah kita khawatirnya memang masih ada sisa plasenta kan, jadi kami anjurkan untuk USG ke Pak Zazili karena satu ibunya sudah sehat, kemudian nifasnya juga sudah hampir 7 jam, itu kalau nggak salah 7 jam itu kurang 5 menit lah ya, kurang 5 menit itu sudah 7 jam. Sebenarnya pasien sudah boleh pulang. Mau ke rumah sakit juga tanggung kan, pikir kami seperti itu. Jadi pada saat di Zazili itu di USG memang itu di bagian ujung sekali itu memang ada dikit sisa plasenta waktu itu. Jadi dokter sarankan untuk ke rumah sakit memang. Tapi kan ya ke rumah sakit. Tapi karena pasien ini menolak ke rumah sakit, akhirnya dokter menganjurkan balik ke praktek kami sebenarnya. Dianjurkan untuk diinfus, masukkan obat rangsang itu 2 ampul kalau nggak salah kata dokter. Tapi karena kondisi tidak memungkinkan, karena ibunya agak lemes kan, jadi akhirnya kami langsung bawa ke rumah sakit. Nah di rumah sakit juga pasien masih keadaannya sih masih bagus, tapi memang masih ada pas diperiksa tuh masih ada Berarti sisa. sampai rumah sakit tetap didampingi. Pokoknya di Zazili kami dampingi sampai ke rumah sakit itu pun bidan-bidan ini sampai pindah ruangan pun didampingi, tidak pernah kami tinggalkan pasien tersebut. Kemudian di UGD pun dilakukan tindakan juga dengan bidan di sini sama dokternya juga itu di ini kan juga ya apa? Dibersihkan. Itu memang di bagian ujung itu memang tidak bisa digapai, memang itu dari bagian ujung dan tangan bidan juga tidak bisa masuk untuk membersihkan atau mengambil sisa-sisa plasenta itu yang memang harus membutuhkan alat khusus yaitu dikuret kan. Karena kalau dipaksakan khawatirnya satu pasiennya tidak kuat, kedua memicu pendarahan. Nah kita khawatirkan kondisi ibunya semakin lemah seperti itu. Jadi besok paginya kalau nggak salah dokter datang USG lagi itu memang tidak bisa lagi memang diambil pakai tangan waktu itu kata dokter, itu sudah di bagian ujung memang udah tidak bisa nian lagi, jadi harus dikuret. Nah, seperti itu. Jadi menepis berita-berita yang kemarin, kami sebenarnya sangat dirugikan Bu, karena yang kami lakukan ini adalah sesuai prosedur yang sudah seharusnya seperti itu. Jadi pasien kami dampingi, kami observasi, pasien juga dalam keadaan bagus gitu. Nah, jadi kami tidak meninggalkan atau melantarkan pasien sedetik pun, sampai pasien pindah ruangan pun kami tetap mendampingi seperti itu. Bagaimana, ada tambahan? Ya, jadi kalau dari berita atau permasalahan yang terjadi, berarti itu maksudnya di luar dari konteks antara bidan dan pasien. Kami tidak punya konflik sama pasiennya. Pasien juga alhamdulillah silaturahminya bagus. Kami juga pasien juga tidak ada komplain dengan kami. Komunikasi kami juga masih bagus sampai saat ini. Pasien juga menerima pelayanan kami dengan baik. Nanti boleh juga konfirmasi ke pasiennya kalau memang pernyataan kami ini dibuat-buat atau ada intimidasi dari kami, intinya seperti itu.
Jadi jangan sampai ada berita-berita di luar yang sepertinya memojokkan kami, karena memang yang kami lakukan ini memang sesuai dengan prosedur. Bidan-bidan kami juga yang di PBB ini sudah memiliki izin praktek semua, sudah memiliki STR, pengalaman kerja mereka juga sudah lumayan tinggi, dan tidak ada anak magang. Nah, intinya seperti itu. Di praktek kami benar-benar yang melayani pasien itu sudah memiliki izin, sudah berpengalaman, dan bukan anak magang yang menangani persalinan di praktek kami. Benar-benar memang tenaga medis yang berkompeten di bidangnya, intinya seperti itu.